Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lover, saya Udia Pradipta menemani Anda dalam program Harmoni Keluarga bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP3AP2 begitu ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang privasi anak di media sosial, FOMO atau sharenting nih di media sosial. Nah seperti itu nanti kita akan bahas ya Star Lovers ya, karena yang namanya bermain media sosial ini sudah lekat dengan kita. Kayaknya sepertinya siapapun itu bermain media sosial, termasuk juga orang tua atau khususnya ibu-ibu nih ya yang sekarang juga sepertinya sudah sering bermain media sosial, bahkan bisa share apapun itu. Tapi seperti apa ya batasannya supaya orang tua atau ibu ini tetap bisa menjaga privasi anak di media sosial? Kita akan bahas bersama dua narasumber kita saat ini Star Lovers. Yang pertama Ibu Zuli Murpuji Astuti SSMSI, yaitu Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Ibu Zuli. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kemudian juga Ibu Zuli nggak sendiri, didampingi oleh Ibu Sinta MSI-MA atau Bunda Cinta begitu. Siap. Ya panggilannya ya. Adalah praktisi psikolog dan juga pendidikan begitu ya Bunda Cinta ya? Ya, praktisi psikologi. Oh, praktisi psikologi. Oke. Selamat datang kembali di Star FM Bunda. Siap. Selamat datang. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Jadi silahkan aja Star Lovers untuk bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini. Bisa sampaikan di line WA kita di 0818621013 atau juga boleh tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm. Karena tema kita di siang hari ini menarik ya Ibu Zuli dan juga Bunda Cinta gitu ya. Karena ini lekat dan sepertinya jadi fenomena tersendiri nih, apalagi untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu muda lebih tepatnya ya. Ibu-ibu muda gitu ya. Tapi kita mau bahas dulu sebenarnya privasi anak di media sosial atau perlindungan hak anak itu seperti apa ini Ibu Zuli ya? Oh ya, terkait mungkin fenomena ya akhir-akhir ini itu ibu-ibu itu mudah membagi ke medsos terkait terkait konten-konten isi anaknya. Apakah itu waktu dia lahir, kemudian dia ada satu prestasi atau mungkin aktivitas harian. Nah, kemudian anak itu kalau secara undang-undang adalah di bawah umur 18 tahun sampai dalam kandungan. Nah, sebenarnya apakah dalam hal-hal yang dibagi oleh ibu-ibu tadi itu ada hal privasi dari anak? Ya, jadi kalau ada hal privasi, apakah memang sebenarnya ibu-ibu tadi dengan mudah baik untuk membagikan konten-konten ataupun aktivitas anak tadi, ataupun juga identitas anak. Sebenarnya kan itu ada beberapa hal yang menjadi hak privasi anak. Nah, ada undang-undang tentang perlindungan anak bahwa hak anak itu termasuk dari bagian hak asasi manusia. Dan memang jelas di amanat undang-undang, dan itu juga turunannya sampai ke daerah di Pemda DIY itu sudah ada perda terkait juga perlindungan anak, bahwa siapa yang wajib untuk melindungi perlindungan anak, hak anak tadi, semua unsur dari pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali itu wajib melindungi dan menyelenggarakan perlindungan anak. Harus memenuhi hak anak. Nah, jadi hak anak apa saja yang memang harus dijaga oleh semua orang dewasa yang ada di sekitar anak. Begitu Mbak kurang lebih awal-awalnya. Oke, gitu. Jadi memang perlindungan hak anak ini harus dijaga tidak hanya oleh orang tua begitu ya Bu Zuli ya, tapi bahkan pemerintah daerah, bahkan negara sendiri pun juga sudah punya aturan yang berlaku terkait dengan undang-undang juga begitu. Jadi memang yang namanya bermedsos ini karena sudah jadi hal yang kebiasaan mungkin ya. Jadi ibu-ibu kadang suka gatal sendiri, aku pengen nge-share ini deh gitu ya. Ini sebenarnya FOMO, atau mungkin kita lebih taunya FOMO tuh nggak pengen ketinggalan tren begitu ya Bunda Cinta ya, atau FOMO ini singkatannya dari fear of missing out gitu, atau sharenting nih, memang pengen nge-share aja gitu ya. Selama ini kegiatan pengasuhan anak tuh seperti itu. Nah, mungkin bisa dibagikan juga sama Bunda Cinta kali ya. Kalau tadi sudah Ibu Zuli gitu ya membicarakan tentang perlindungan anak, sekarang ke Bunda Cinta nih, melihat fenomena ini nih Bunda Cinta, seperti apa sih fenomenanya nih Bu? Bunda? Terima kasih Mbak Widya, Star Lover semuanya, semoga sehat dan bahagia siang hari ini. Kita membahas sesuatu yang
menarik ya. Sebelum kita ngomongin tentang itu, Mbak Widya, mungkin saya akan bahas dulu, mengingatkan dulu kepada Star Lovers tentang betapa kita sekarang hidup di era digital. Boleh. Yang digital itu artinya di situ banyak sekali tantangan, peluang dan juga hambatan kita. Bagaimana kita sebenarnya menyikapi yang namanya era digital. Jadi kalau saya menyebut sosmed atau era digital itu bagaikan dua sisi mata pisau. Sisi yang satu itu sangat tajam, kalau kita dapat gunakan dengan baik, pisau dapat membantu hidup kita. Tapi kalau pisau tidak dapat kita gunakan dengan baik, maka pisau dapat melukai diri kita. Sama seperti gadget atau era digital atau sosmed atau apapun itu namanya, itu bagaikan dua sisi mata pisau ya. Kalau kita dapat gunakan dengan baik, maka sosmed dapat dengan sukses meningkatkan kualitas diri kita. Tapi kalau kita tidak dapat memanajemennya dengan baik, maka sosmed atau era digital itu dapat dengan sukses menghancurkan hidup seseorang, termasuk di dalamnya tentang anak-anak. Jadi makanya di sini kita zaman sekarang nih kalau jadi orang tua tuh dituntut untuk jadi orang tua yang cerdas ya, orang tua yang pinter gitu ya Bu Zuli ya. Orang tua yang smart. Orang tua yang smart tuh yang seperti apa sih? Bukan orang tua yang gelarnya panjang atau bukan orang tua yang warisannya banyak, bukan. Tapi orang tua yang mau belajar tentang sekarang tuh zamannya gimana sih? Anak-anak sekarang tuh harusnya gimana sih kita ngadepin generasi apa yang sekarang ini disebut Gen Z, Alpha dan lain sebagainya. Itu posisinya orang tua seperti apa. Nah kalau tadi Mbak Widya bertanya tentang sharenting ini, lalu gimana sih fenomenanya? Sharenting itu kan berasal dari kata share and parenting. Share itu artinya kan berbagi. Kalau parenting berarti pola-pola pengasuhan di dalam setiap keluarga. Kenapa banyak sekarang orang tua, terutama kata Mbak Widya tadi, ibu-ibu muda yang tertarik untuk senantiasa berbagi segala kegiatannya, khususnya tentang anak, ke sosial media? Apakah ini termasuk FOMO atau ikut-ikutan atau gimana gitu ya. Jadi kalau FOMO itu fenomena takut ketinggalan. Orang merasa takut nggak ngikutin tren. Nanti gimana dong kata ibu-ibu yang lain, wali murid yang lain, kalau saya nggak main TikTok misalnya gitu ya. Kalau saya nggak upload kegiatan anak saya seharian, nanti dicari deh sama netizen lainnya misalnya gitu. Tapi mestinya orang tua lebih berkaca lagi kepada dirinya. Sebenarnya yang dibutuhkan dia itu apa, yang dibutuhkan anaknya itu apa, batasannya seperti apa, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kira-kira seperti itu. Ayo jadi orang tua zaman now yang yang smart. Yang smart gitu ya. Jadi emang serba salah kalau saya istilahnya serba salah ya. Pengen mengabadikan momen, tapi di sisi lain juga kita harus tahu batasannya ya. Mana yang boleh di-share, mana yang enggak. Mungkin ini Bu Zuli juga bisa share juga, membagikan tentang konsep perlindungan hak anak kalau di DIY sendiri itu seperti apa Ibu? Apakah hampir sama? Karena kan kalau melihat dengan karakteristik gitu ya, kedaerahan nih, daerah istimewa Yogyakarta kita tahu ya seperti apa sendiri gitu ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain kan pasti juga berbeda nih Bu Zuli. Konsep perlindungannya hak anak untuk di DIY sendiri seperti apa nih Bu? Oke Mbak Widya, kalau untuk perlindungan anak seperti saya tadi depan matur bahwa secara nasional sama, bahwa kita ada amanat undang-undang perlindungan anak. Kemudian di setiap daerah memang wajib juga ada kebijakan turunan, ada perda, ada pergub, itu semua kabupaten kota dan provinsi. Kemudian untuk konsep pemenuhan hak anak, di semua hak anak, termasuk tadi kalau saat ini yang kita bicarakan adalah hak privasi anak, itu ada konsep kabupaten kota layak anak. Apa itu kabupaten kota layak anak? Jadi merupakan sistem pembangunan di mana pemenuhan hak anak, kemudian perlindungan khusus anak itu terencana, kemudian menyeluruh dan berkelanjutan. Ngaten. Jadi ada dalam kabupaten kota layak anak itu ada 24 indikator. Itulah hak anak yang memang menjadi hak anak yang kewajiban dari semua unsur masyarakat untuk menyelenggarakan dan memenuhinya. Ngaten. Kemudian terkait untuk pemenuhan hak anak tadi, kita selalu, kami dari DP3P2 DIY, kami sebagai pengampu untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak itu untuk anak-anak yang AMPK Mbak Widya dan Star Lover semua, bahwa apa perlindungan khusus anak untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus AMPK gitu. Jadi kalau anak secara reguler itu kita pemenuhan hak anak. Ngaten. Kemudian kalau untuk implementasi di daerah istimewa Yogyakarta, DIY ini sudah termasuk provinsi yang layak anak. Kami sudah 2 kali menjadi provinsi layak anak
layak anak itu penilaian dari Kementerian PPA terkait dengan apa? Dengan sudah mengimplementasikan, sudah menyelenggarakan perlindungan terhadap hak anak, untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tadi. Jadi ada evaluasinya, ada penilaiannya. Ngaten, Mbak. Oke, jadi kalau di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ini sudah ada aturan tentang kabupaten layak anak begitu ya Bu ya. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi supaya tiap kabupaten atau kota ini layak untuk anak. Nah, untuk di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri apakah semuanya baik itu kabupaten atau kota sudah memenuhi layak anak ini, Bu Zuli? Iya, sudah. Jadi tadi saya matur untuk provinsi kita sudah 2 kali sebagai provinsi layak anak. Kemudian kabupaten kotanya jika semua sudah 4 kabupaten 1 kota sudah semua dalam kategori kabupaten kota layak anak sesuai dengan grade-nya. Jadi kalau untuk kota Jogja, kemudian Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul itu pada tataran utama. Utama itu sebelum paripurna. Paripurna itu yang KLA. Kemudian untuk Kulon Progo dan Gunung Kidul ada tataran di bawahnya yaitu Nindya. Itu lebih ke penilaian implementasinya sejauh mana pemerintah berkomitmen untuk memenuhi tadi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Ngaten. Oke, nah indikatornya Bu Zuli supaya kabupaten atau kota ini bisa disebut sebagai layak anak, atau tadi kan ada beberapa tingkatan tuh Bu ya, ada yang paripurna, ada yang Nindya tadi. Indikatornya yang paling gampang ditemui apa sih Bu? Kalau kita begitu kita melihat ini ramah anak terkait pelayanannya, lembaga layanan untuk pemenuhan hak anak, misal di satuan pendidikan yang ramah anak. Semua satuan pendidikan ramah anak itu apa yang terjadi di sana, di lingkungan satuan pendidikan itu berjalan semua hak anak terpenuhi di sana. Kemudian juga untuk layanan publik yang lain di puskesmas ada layanan puskesmas ramah anak. Kemudian begitu juga untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, tadi saya matur ada 15 jenis anak perlindungan khusus. Misal anak yang berhadapan dengan hukum ABH itu ada polsek ramah anak. Kemudian juga untuk lembaga-lembaga khusus perlindungan khusus anak, jadi anak-anak yang disabilitas itu tetap pelayanannya memang harus kita penuhi semua sesuai dengan hak-haknya. Mbak, sesuai dengan tumbuh kembang dan martabatnya. Siap, sesuai dengan tumbuh kembang dan juga martabatnya gitu ya. Kalau sesuai dengan tumbuh kembangnya sendiri, nah ini kita ke media sosial ya, Bunda Cinta ya, karena kayaknya hampir semua ibu-ibu ini khususnya sekarang ya, ibu-ibu muda apalagi ya, karena sudah melek dengan dunia digital, kayaknya hampir semuanya memang kayaknya kalau nggak sharing itu ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ada yang bilang ini kan untuk mengabadikan momen gitu supaya kenangan gitu, tapi ternyata ada batasannya. Nah, batasannya itu yang seperti apa sih Bunda Cinta? Terima kasih Mbak Widya, Star Lover semuanya. Saya menyambung dari Bu Zuli tadi bahwa kita beruntung sekali tinggal di DIY yang sudah sangat memberikan ini ya Bu ya, perlindungan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi dari Pemda sudah ada, nah sekarang tinggal aplikasinya di lapangan. Siapa tuh aplikasi di lapangan? Pemeran utamanya tidak lain dan tidak bukan tentu saja para orang tua, ayah dan bunda, keluarga yang smart. Bagaimana kita akan menghasilkan anak-anak yang dahsyat? Salah satunya adalah ketika para orang tua mampu memenuhi dan memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksud misalnya kalau dari secara global kita bisa lihat dari hak anak konvensi, menurut konvensi PBB ya Bu ya. Misalnya jadi hak anak mendapatkan perlindungan, hak anak mendapatkan kesempatan untuk bermain, belajar, hak anak untuk dipenuhi jaminan kesehatan. Nah, yang orang tua mesti tahu bahwa itu salah satu hak anak itu adalah hak jaminan pemenuhan kesehatan. Bahwa yang dimaksud kesehatan itu tidak hanya kesehatan yang sifatnya fisik Mbak Widya, tapi juga kesehatan yang sifatnya mental atau psikis. Nah, jangan sampai kegiatan parenting itu hanya untuk memenuhi kepuasan para orang tua yang karena takut tadi itu FOMO ya, takut ketinggalan tren, tapi mereka tidak mempedulikan atau mengabaikan kesehatan mental anak-anaknya gitu. Karena kan setiap anak itu karakternya berbeda-beda. Ada anak yang dia happy-happy aja dibagikan kegiatannya ke sosial media, tapi ada anak yang dia sifatnya lebih ke introvert, lalu menjadi malu misalnya, lalu akhirnya membuat dia menjadi semakin tidak nyaman kalau orang tuanya menge-share yang terlalu over atau berlebihan.
Kalau misalnya anak-anak sudah katakanlah di atas usia 6 tahun ke atas, 12 tahun, mereka bisa bicara untuk bilang, Mama ngapain rekam terus? Mama aku nggak mau diposting. Misalnya begitu ya. Itu menurut saya sangat bagus ya. Mereka bisa mengutarakan apa pendapatnya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih usia sangat dini atau balita yang tidak punya kesempatan untuk mengatakan bahwa saya tidak mau direkam, saya tidak mau diposting, saya tidak mau di-share, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya ini memang benar-benar kembali kepada ini tadi, komitmen orang tua menjadi orang tua yang smart. Bukan kita mengatakan bahwa parenting itu salah, tidak Mbak Widya ya, tapi lebih kepada semua kita kembali kepada niat kita. Apa sih tujuannya mau parenting? Kalau cuma sekedar mau menyimpan kenangan, lalu misalnya ada yang bilang gini, misalnya kalau di Facebook atau di Instagram ya, titip foto ya ke sosmed karena takutnya HP suatu hari bermasalah atau hilang atau apa, misalnya titip nyimpen gitu. Oke, silakan. Tapi sebagai orang tua, kita kan kalau pemakai dunia digital ini, pemakai teknologi, mestinya kita tahu bahwa di platform tersebut ada yang namanya setel akun. Nah, setel akun itu kan bisa kita setel bahwa foto-foto tersebut sifatnya privacy misalnya, atau kalau di IG itu ada istilahnya close friend gitu ya Mbak Widya. Jadi yang boleh lihat itu siapa aja, misalnya kita mau mengabarkan kita mau mengabarkan ke misalnya seluruh keluarga besar bahwa bayi kita ini sudah pintar merangkak atau makannya pintar dan lain sebagainya. Kita bisa setel di situ. Yang bisa lihat siapa, omnya, tantenya, budenya, pakdenya misalnya gitu. Tapi masyarakat umum tidak bisa kita lihat, tidak bisa melihat share kita itu. Atau misalnya juga kita harus pandai melihat batasan tentang misalnya jangan sampai orang tua saking gemesnya sama bayi, sama anaknya, lalu dia share anak dalam keadaan misalnya tidak memakai baju. Nah, walaupun itu masih bayi ya Bu Zuli ya, tetapi justru itu akan membuka peluang anak-anak akan menjadi bahan kan. Sekarang itu dunia kejahatan luar biasa. Ini ya sangat di luar nalar gitu ya. Ada pedofil, ada penculikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, ayo moms, terutama ibu-ibu muda ya, kalau mau share sesuatu tolong tetap ada ruang yang disisakan. Misalnya tidak perlu kita kasih tahu ke publik bahwa siang ini lokasi anak kita sedang ada di mana, misalnya gitu. Mama nanti jemput pulang sekolah jam sekian, anakku sekolah di TK apa, kelas apa, posisi di mana. Khawatirnya kalau itu dilihat oleh orang-orang yang punya niatan buruk, justru itu dia akan mendapat peluang, kesempatan. Nah, sekarang ada penculikan dan lain sebagainya. Gitu ya. Lalu kalau misalnya tadi masalah memakaikan baju ke anak, tolonglah pakaikan baju yang justru jangan memancing orang lain untuk melakukan sesuatu. Kita kan nggak mau kan anak kita dapat celaka atau dilecehkan oleh orang lain. Nah, jangan sampai justru kitanya sendiri yang membuka peluang ke arah itu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ada beberapa hal yang disarankan untuk tidak di-share di media sosial. Seperti misalnya identitas lengkap gitu ya, posisi gitu, lalu itu tadi apa, privasi tubuh anak. Kalau saya ada sebuah jargon Bu Juli, Mbak Widya Starlock. Jargon saya tuh begini, ini ciptaan Bunda Cita sendiri. Jargon saya tuh begini. Smartphone just for smart people. HP pintar itu hanya untuk orang pintar. Siapa dia orang pintar? Sekali lagi, orang pintar bukan orang yang sekolahnya tinggi, gelarnya banyak, bukan. Tapi orang pintar adalah orang yang bisa memikirkan jangka panjang efek dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi smart parents adalah orang tua yang pintar memikirkan resiko apa yang akan terjadi jika dia sharing parenting berlebihan, parentingnya tadi. FOMO itu bagus nggak sih? FOMO itu bagus untuk hal-hal yang positif. Nah, misalnya gimana caranya sekarang tuh di sosmed itu banyak ya ibu-ibu muda sharing tentang menciptakan resep-resep masakan untuk bayi yang kalau susah makan diapain gitu. Itu bagus gitu ya. Itu untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi juga perlu dilihat bagi para orang tua yang menonton, jangan gampang baper
Itu kuncinya Mbak Widya. Apa misalnya? Ketika lihat di sosmed ada selebgram atau anaknya orang lain yang selalu diposting tentang misalnya makannya banyak, pinter gitu ya. Orang tua kalau lihat itu terus nanti akan merasa bahwa aduh anakku ini kenapa sih nggak bisa gitu gitu loh. Itu jadi akan merasa aku tuh gagal ya jadi orang tua gitu. Misalnya itu hal makanan. Belum lagi misalnya pola asuh, misalnya kesabaran gitu. Wah kalau ibu-ibu muda tuh Bu Zuli kalau sekarang misalnya lihatnya kiblatnya Nikita Willy misalnya gitu ya. Aduh sabar banget gitu ya. Aduh kok bisa sih ya Nikita Willy tuh nggak pernah marah sama anak gitu. Sementara kita aduh sehari aja nggak marah tuh nggak mungkin gitu. Karena ibu-ibu sabarnya seperti tisu dibelah 7 misalnya gitu. Gimana? Nah tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak perlu terlalu merasa gagal bahwa postingan orang lain kalau mau kita ambil positifnya, ambilnya saja yang cocok buat kita yang baik-baiknya. Yang memang menurut kita belum pas untuk kita tidak bisa seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Nggak semua orang trennya harus seperti itu. Misalnya bahwa semua orang harus suka main TikTok, main joget dan lain sebagainya. Dia enggak, ya nggak apa-apa, bahwa tidak akan kok ada yang menghakimi bahwa dia ketinggalan zaman. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh dia sendiri yang menciptakan kepanikan, kecemasan bahwa aku nggak gaul, ketinggalan itu enggak kok sebenarnya gitu ya. Jadi ayo moms gitu kita lebih happy lagi ngelihat ini hidup kita sendiri, anak kita. Jadi sosmed kita gunakan hal-hal yang untuk baik-baiknya saja. Kira-kira seperti itu. Bahkan sampai ke mental ya, nanti kena mental kalau sekarang istilahnya. Gimana anaknya mau happy kalau ibunya sendiri nggak happy gitu kan? Jadi benar. Jadi memang berarti perlu edukasi banget ya para ibu-ibu tadi ya. Beredukasi sekali itu tuh kan Bunda Cinta ya. Kalau dalam itu Mbak, dalam psikologi anak ya, parenting itu sebenarnya kalau saya katakan tidak ada parenting yang benar-benar 1000% cocok untuk diri kita masing-masing. Karena semua tergantung dari keadaan, status, keadaan, latar belakang dan karakter anak kita masing-masing. Jadi tidak perlu menyamakan bahwa parenting kita itu harus sama seperti tontonan kita, harus sama seperti tetangga kita. Karena karakter anak berbeda-beda gitu. Jadi nggak apa-apa kok. Oke, gitu ya. Jadi bahkan sampai itu tadi kena mental, kemudian ambil yang baik-baiknya saja gitu ya. Kita lupa bahwa biasanya sosial media itu yang di-share hanya yang bagus-bagus gitu. Yang jelek-jelek ya di-share gitu ya. Nanti jadi akan merasa kok anaknya ketinggalan banget ya gitu. Apalagi kalau ibu-ibu tadi kata Bu Zuli, ibu-ibu kalau posting anaknya juara ini itu gitu kan ya Bu ya. Yang diposting kan saat anaknya lagi dapat piala gitu ya. 24 jam ya. Iya. Anaknya juara matematika, lomba nyanyi dan lain sebagainya, banyak piala. Nanti kalau ibu-ibu seperti itu akan merasa aduh anakku sendiri kok nggak dapat apa-apa ya, nggak pernah lomba apa-apa. Itu yang mestinya jangan sampai mengganggu mental ibu-ibu gitu ya. Tidak ada kok anak yang 1000% itu sesuai harapan. Ibu-ibu yang kita kira tiap hari postingannya tentang anaknya berprestasi itu kalau suatu hari anaknya tantrum kan nggak diposting sama dia. Betul. Anaknya nangis kan nggak diposting gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge hidup kita sendiri, hidup anak kita dengan ukuran hidupnya orang lain. Betul. Apalagi diukur dari media sosial gitu ya. Yang public figure lagi ya kan. Lain sekali rekeningnya berbeda ya Bu ya. Nikita Willy nggak ada tagihan. Kalau kita banyak cicilan gitu ya, kan pusing tuh mikirnya. Ini menarik ya. Kalau dari Ibu Zuli sendiri dari DP3AP2 daerah istimewa Yogyakarta pasti juga sering mendapati ibu-ibu dengan itu tadi ya, kena mental kalau sekarang atau burnout istilahnya itu karena nggak waras gitu, capek Bu. Mungkin kadang membandingkan diri sendiri dengan orang lain karena itu tadi dampak jeleknya dari medsos. Nah itu pernah mendapati kayak gitu nggak sih Bu Zuli? Iya. Jadi tadi sih ketika Bunda Cinta tadi ya Mbak Widya, betul sekali. Jadi saya rasa ibu-ibu tadi perlu sekali edukasi, perlu sekali untuk memperoleh berbagai wawasan. Kemudian juga kalau memang ingin ngobrol, ingin curhat, sebenarnya perlu sekali ada mengakses layanan. Jadi apalagi kalau ke psikolog itu, kalau dulu kan psikolog itu datangnya mesti katanya kondisi orang yang stres berat ya. Sebenarnya enggak, mungkin pingin ngobrol, pingin curhat itu sebenarnya yang itu harus kita selalu galakkan bahwa silakan untuk mengakses layanan. Nah, terkait dengan layanan,
kami di DP3P2 itu ada banyak layanan. Semua layanannya gratis, tidak berbayar, dan ada yang 24 jam. Jadi kami itu ada layanan, ada 2 kelompok besar. Layanan yang untuk pengaduan korban kekerasan dan penanganan, sama untuk layanan untuk konseling konsultasi. Nah, mungkin kalau yang pertama kami sampaikan layanan konseling konsultasi itu ada yang untuk curhat, untuk permasalahan anak, permasalahan tumbuh kembang, permasalahan keluarga, tapi bukan permasalahan keuangan ya Mbak Widya dan Star Lover ya. Nggak bisa konsultasi ya, kalau itu Bu. Saya mau. Itu 24 jam. Namanya telepon sahabat anak dan keluarga, Tesaga. Itu 24 jam. Tesaga 24 jam gratis, diampu oleh teman-teman konselor dengan latar belakang psikologi. Saat ini itu kalau yang mengakses itu bisa dari sampai luar DIY, Bunda Cinta. Jadi sesuai rekap kami, laporan kami itu sampai diakses di luar DIY. Apa tadi Bu? Tesaga, telepon sahabat anak dan keluarga. Ayo dimanfaatkan. Kalau silahkan, misal ada Star Lover yang ingin mencatat nomornya, ini WA. Ini bisa WA 24 jam gratis. 0877 19 29 211. Kalau enggak cari medsosnya semua ada. Tesaga, telepon sahabat anak dan keluarga. Nah, ada beberapa klien yang bercerita itu pernah ada niatan ingin bunuh diri. Setelah ngobrol, setelah curhat, jadi itu teman curhat gitu, ternyata dia mengatakan kemarin itu saya berasa ingin bunuh diri, tapi setelah ada teman curhat gitu, alhamdulillah lebih plong gitu ya. Ya itu tadi. Kemudian ada lagi layanan namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini tatap muka langsung. Kalau tadi Tesaga itu online, Star Lover, jadi tidak bertemu. Jadi mungkin untuk konsultasi itu ada yang mungkin belum siap kalau langsung ketemu itu mungkin malu gitu ya. Nah, silahkan itu yang Tesaga itu tadi online. Tapi kalau untuk Puspaga ini tatap muka langsung, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi di situ bisa konsultasi terkait tumbuh kembang anak, kemudian untuk permasalahan anak sama permasalahan keluarga. Di DIY sudah ada di semua kabupaten kota. Di provinsi juga ada, di DIY juga ada. Kami namanya Puspaga Prima, alamatnya di kami Jalan Tarayat Mataram 31 Yogyakarta. Itu juga ada medsosnya. Star Lover silahkan bisa mengakses. Kemudian layanan yang tidak kalah penting juga terkait untuk penanganan pengaduan kekerasan. Itu juga ada di UPT, semua kabupaten kota sudah ada, medsosnya ada, silahkan bisa diakses. Kemudian ada hotline-nya, ada juga kami hotline yang siap 24 jam, namanya SAPA 129. Itu untuk kekerasan. Nanti misal pengadu itu membutuhkan rujukan, akan dirujuk sesuai lokasinya yang dekat. Misal kalau Sleman akan dirujuk ke UPT Sleman, kalau Kulon Progo akan dirujuk ke UPT Kulon Progo. Jadi didekatkan oleh teman-teman pengadu. Gitu Mbak Widya. Jadi ibu-ibu lebih baik mulai mengakses layanan-layanan untuk menambah edukasi. Jadi kalau share itu memang harus benar-benar difilter ya, disaring gitu. Disaring kira-kira betul tadi ketika ini Bunda Cinta harus disetel, ini yang bisa melihat hanya orang-orang terdekat, walaupun pelaku-pelaku kekerasan itu juga banyak orang dekat juga. Nah itu harus mulai diperhatikan. Jadi kan ada juga pelaku kekerasan ternyata orang dekat. Jadi ibu-ibu itu harus benar-benar tadi smart tadi. Tidak mesti harus kuliah untuk gelar panjang, tapi dengan banyak membaca, kemudian banyak mengetahui wawasan-wawasan, banyak bergaulnya. Tidak hanya dengan public figure jadi Bunda Cinta, jadi taunya secara keren, anaknya seperti ini. Jadi kan bayangannya kan tidak melihat anak kita sendiri aja. Betul kan, anak kita memiliki suatu kelebihan potensi sendiri. Ngaten Mbak Widya. Ini keren sekali gitu ya, karena ada layanan yang menurut Widya ini sudah lengkap ya. Bunda Cinta juga ya, betul. Tadi ya ada Tesaga, ada tatap muka Puspaga, bahkan ada layanan aduan kekerasan juga yang ini bisa dimanfaatkan untuk Star Lovers gitu yang mungkin juga membutuhkan pendampingan atau membutuhkan cerita. Karena kadang kalau ibu-ibu mungkin bingung ya mau cerita kemana, ya sudah nanti malah keliru ceritanya ya. Itu bukan orang yang tepat, tidak dipercaya. Betul. Kayak kalau
cerita ke Bunda Cita jelas tepat. Jadi ke teman-teman gitu kan, ke teman-teman psikolog gitu, jadi kan konselor psikologi itu jadi jelas ke orangnya gitu. Karena Bunda Cita ini psikolog, jadi pasti tahu ya praktisi psikologi. Psikologi gitu. Berarti sudah paham sekali dengan dunia seperti ini ya, Bun ya. Tadi sisi gelapnya dari media sosial yang akhirnya membuat ibu-ibu juga mungkin stres sendiri ya, Bun ya. Ini apa yang harus dilakukan nih? Mungkin sebelum akhirnya kayaknya aku butuh bantuan deh, aku enggak deh. Nah, gimana caranya supaya tahu aku kayaknya udah burn out banget deh, aku udah nggak waras deh. Gimana nih Bunda? Ya Mbak Widya dan Star Lover semuanya, Bu Zuli. Jadi gini, kalimat dari saya untuk para mama-mama muda di luar sana begini. Anak-anak itu tidak bisa memilih akan lahir dari orang tua seperti apa. Tapi mestinya sebagai orang tua kita bisa memilih akan menjadi orang tua seperti apa. Kalau kita saja tidak ingin anak kita dilukai oleh orang lain, dijahatin, dilecehkan gitu. Nah, mestinya kita sebagai orang tua yang merupakan garda terdepan, garda terdekat dari anak kita, mestinya kitalah yang memberikan perlindungan kepada anak-anak kita itu. Kita jamin benar kesehatannya baik secara fisik dan psikis, jiwa dan raga. Kalau kita capek bekerja, kita masih boleh mengundurkan diri. Kalau kita capek jadi pengusaha, jadi pedagang, kita boleh berhenti, mengundurkan diri. Mbak Widya capek jadi penyiar radio, boleh istirahat. Tapi kalau kita capek jadi ibu, sudah tidak ada kesempatan untuk mengundurkan diri. Sekali jadi ibu, selamanya jadi ibu. Nah, makanya untuk supaya jadi ibu yang jangka panjang ini harus apa? Harus sehat mentalnya. Bahwa ibu-ibu tidak perlu terlalu terpengaruh dengan hidupnya orang lain. Bahwa ini hidup saya. Kita punya cara sendiri dalam mengasuh anak-anak kita. Ya silakan saja. Ada orang yang misalnya ya, katakanlah begini, yang lagi rame di sosmed misalnya saya lihat ada seseorang yang aktif membagikan makanan sehat untuk anaknya. Misalnya dia nge-share ubi rebus, jagung rebus misalnya gitu. Tapi ternyata ada dihujat oleh sebagian netizen lain yang mengatakan, masa sih anak kok nggak boleh makan snack-snack yang ada di supermarket misalnya gitu. Ya menurut saya semua ibu itu berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Yang penting siapa sih ibu yang nggak ingin memberikan yang terbaik kan buat putra-putrinya. Jadi mestinya tadi kata Bu Zuli, kita jadi ibu yang smart, jadi ibu yang mau terus belajar, banyak membaca apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, kaitannya dengan parenting ini tadi, kaitannya dengan FOMO, bagaimana privasi anak di sosial media. Kalau menurut saya Mbak Widya, penting bagi kita untuk memahami karakter anak kita masing-masing. Jadi kita menghormati ya, bagaimana sebenarnya misalnya punya anak 2 atau 3, mereka karakternya berbeda-beda, tinggal di rumah yang sama, makan makanan yang sama, tapi karakternya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa untuk memenuhi keegoisan kita sendiri untuk menge-share sesuatu yang penting nanti bisa viral, misalnya gitu ya. Yang penting orang jadi terkenal karena anak saya gemesin, misalnya gitu. Hati-hati sekali lagi, karakter setiap anak berbeda-beda. Bukan hanya anak-anak kecil ya, tapi bahkan anak-anak yang juga sudah besar pun biasanya seperti saya katakan tadi, mereka lebih punya keberanian untuk mengatakan bahwa saya nggak suka, misalnya gitu ya. Kalau saya sama Bu Zuli karena anak-anaknya sudah besar-besar ya, jadi saya punya pengalaman pribadi ini, Mbak Widya, Bu Zuli dan Star Lover misalnya. Anak saya 2, yang pertama perempuan, segala hal saya kalau mau posting saya harus tanya dulu pada dia. Izin dulu izin dulu. Anak saya udah semester 7 perempuan. Saya tanya dulu, bahkan untuk hal yang sesepele mungkin. Misalnya saya share dia lagi menang lomba apa gitu ya, dia ngabarin dapat apa dari kampusnya. Saya tanya dulu, boleh nggak ini mama share di Facebook atau di Instagram mama atau di status WA mama? Karena khawatirnya kalau menurut dia, kadang-kadang dia suka bilang gini, alah kayak gitu aja di share, lebay banget sih gitu. Jadi tapi siapa sih orang tua yang nggak bangga ya kalau anaknya misalnya meraih apa? Saya tanya dulu, boleh nggak sejauh ini misalnya kalau anak perempuan tuh lebih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi anak laki-laki saya adalah anak laki-laki saya 18 tahun, anak yang tidak suka kalau di
posting gitu. Jadi misalnya kemarin ketika lulus SMA, saya posting misalnya waktu wisudaan SMA, Dek, Mama boleh nggak posting ini? Dia bilang ya udah boleh, tapi satu aja fotonya misalnya gitu. Lalu ketika dia lulus UTBK diterima di UGM misalnya gitu, bagi saya itu kan suatu hal kebanggaan ya. Saya tanya dulu, Dek boleh nggak diposting? Ya boleh, tapi fotonya yang ini gitu. Nah besoknya ternyata saya posting lagi tentang video itu spill detik-detik waktu dia membuka pengumuman itu. Ternyata 2-3 hari kemudian video itu jadi viral. Hampir 10.000 lebih dapat likes dari situ, dan banyak sekali yang bertanya dan memberi komentar. Ternyata anak saya merasa tidak nyaman. Lalu dia mengatakan bahwa Mama minta tolong itu yang video tolong dihapus, di take down dari seluruh sosial media Mama. Jadi saya hapus dari status WA, dari Instagram, dari Facebook. Awalnya saya sempat bilang gini, duh sayang banget loh deh, udah udah puluhan ribu yang nge-like, tapi aku nggak suka kalau aku viral, aku dikenal orang, aku nggak mau, saya hargai gitu ya. Jadi itu hanya hal kecil ya Mbak Widya ya, apalagi di luar sana ketika kita melihat ibu-ibu muda yang secara intens setiap hari tuh memposting kegiatan anak-anaknya gitu ya. Oke, kalau sekarang tuh kan banyak yang istilahnya menjadi selebgram gitu ya, atau dia masuk ke apa Bu namanya itu Facebook Pro misalnya gitu, yang ujung-ujungnya nanti dia mau cari duit dari situ. Menurut saya tetap harus diperhatikan tentang kenyamanan anaknya. Apakah anaknya nyaman atau tidak, senang atau tidak, karena kita harus memikirkan kesehatan mental dia. Karena kadang-kadang anak-anak itu lalu di rumah merasa nggak apa-apa, tapi ternyata di sekolah diejek-ejek sama temennya, dibully gitu ya. Hanya gara-gara hal seperti itu. Misalnya di apa, ada sekarang tuh ada istilah gini ya, kalau orang posting a day in my life gitu ya, misalnya mulai dari bangun pagi, sarapan, pakai seragam dan lain sebagainya. Ternyata di sekolah, ini saya pernah punya kasus nih, klien saya di sekolah anaknya mogok sekolah besoknya karena ibunya habis posting a day in my life, karena dia dibully oleh teman-temannya. Yang menurut orang lain itu tuh kegiatan tuh nggak penting untuk di-sharing gitu ya kepada orang lain, tapi menurut si ibu nggak apa-apa, ini untuk lucu-lucuan aja. Semua kembali kepada tujuan kita masing-masing. Penggunaan sosmed untuk apa? Silahkan. Di sini tidak ada kata-kata benar atau salah, baik atau buruk. Semua kembali kepada smart parent tadi, bahwa kita ingin punya anak yang seperti apa, ingin respon orang lain terhadap kita seperti apa. Silahkan kita ambil keputusan yang terbaik buat anak-anak kita sendiri. Mbak Widya menyambung gitu tadi, pas banget menyambung tentang hak privasi anak. Jadi tadi kalau anak-anak yang diketik Bu Bunda Cinta kan itu sudah bisa mengambil keputusan buat dirinya sendiri. Saya nggak suka gitu ya. Iya, jadi anak yang memang itu sudah termasuk usia di atas 18 itu sudah bukan termasuk usia anak gitu. Jadi kalau secara usia anak itu hampir, apalagi yang balita ya, itu tentu dia belum bisa memutuskan untuk keputusan sendiri. Nah, orang tua di sini yang memang benar-benar harus bisa memutuskan. Jadi kalau tadi yang sudah usia agak dewasa, sudah tahu, dia kan bilang, aku nggak nyaman, tuh nggak seneng. Kayak contoh juga anak saya itu 2 cowok itu nggak mau, saya mungkin hanya foto sama dia, kemudian saya ibu tuh kayak gitu kok, lebay gitu kan, ibu kok gitu, lebay, alay gitu ya. Jadi apalagi kalau anak-anak yang kayak kecil. Sekarang parenting itu lebih ke anak-anak lebih kecil ya biasanya yang saya lihat itu. Nah itu dia jelas-jelas belum bisa memutuskan tentang terkait dengan keputusannya. Kalau di situ kan ada hak partisipasi anak. Jadi kalau tadi yang sudah besar dia bisa berpartisipasi, kita harus mendengarkan dari kita hormati karena itu harus kita lindungi haknya. Tetapi anak yang belum bisa mengambil keputusan, nah itulah tadi yang saya matur, hak privasi anak di sini. Itu juga ada undang-undang terkait undang-undang informasi elektronik bahwa ITE ya Bu ya. Iya, jadi untuk anak yang belum bisa memutuskan terkait hak privasinya, orang tua yang memiliki kewajiban. Jadi untuk apa yang harus di-share tadi benar-benar hak privasi privatnya anak itu tadi harus orang tua benar melindungi, malah jangan nanti bisa jadi KGBO, kekerasan berbasis gender online. Itu kan berawal dari hal-hal yang mungkin tadi
private, kemudian lokasi atau mungkin sampai ada identitas. Nah, itu kan ternyata ada negatif. Selain juga tetap ada dampak baiknya ya Bunda Cinta ya. Banyak positifnya. Iya, tadi misal dibatasi untuk orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Ngaten Mbak Widya nyambungnya tadi. Gak apa-apa karena memang seru banget obrolan kita di siang hari ini Star Lovers. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, tapi kita jeda dulu ya. Kita nanti akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Setelah jeda ini kita akan kembali. Star Lovers, kembali lagi dalam Harmoni Keluarga ya. Karena memang seru banget obrolan kita di siang hari ini. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, kita membahas tentang privasi anak di media sosial gitu ya. Ini FOMO atau sharenting nih di medsos gitu ya. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Ibu Zuli, Kabid Pemenuhan Hak Anak dari DP3AP2 DIY. Kemudian juga ada Bunda Cinta ini ya, praktisi psikolog gitu ya, yang juga sudah berbagi banyak hal gitu ya tentang ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita jawab ya Ibu Zuli dan juga Bunda Cinta. Terima kasih yang sudah bergabung di 0818621013. Ini ada Ibu Siwi yang bertanya nih, gimana komentar ibu-ibu semua nih ya terkait dengan anak-anak sekarang tuh banyak yang memproduksi video joget-joget atau video TikTok, apalagi malah ibunya yang ngajak nih. Nah, ini gimana komentarnya, tanggapannya? Monggo, dari siapa dulu? Bunda Cinta dulu. Jadi, sekarang tuh bahkan nggak cuma anaknya ya, tapi juga sama ibunya juga bikin video bareng gitu ya. Kalau menurut saya semua kembali kepada value keluarga masing-masing. Saya tidak akan mengatakan itu baik atau tidak, benar atau salah. Sekali lagi, semua kembali kepada value setiap keluarga masing-masing. Yang penting intinya adalah kita tahu bahwa yang kita share itu adalah sesuatu yang baik. Yang baik itu ya bukan hanya baik untuk ibunya, tetapi juga baik untuk anaknya dan baik untuk penonton. Nah, itu jadi dari semua aspek itu tadi. Ada yang memandang bahwa joget TikTok itu baik untuk ekspresi seni seseorang, keberanian diri seorang anak. Silakan aja kalau yang punya value seperti itu. Tapi juga ada keluarga yang punya value bahwa nggak baik loh menari-menari di depan umum misalnya gitu. Silakan, semua kembali kepada value, pemahaman agama dan lain sebagainya. Yang terpenting bagi saya gini Mbak Widya dan Star Lovers, segala sesuatu itu kalau dilakukan berlebihan tentu kan kurang baik gitu ya. Jadi bahwa esensinya anak itu sedang dalam masa apa sih? Bermain. Lalu kalau dalam usia sekolah itu berarti esensinya dia lagi ngapain sih? Belajar kan, pendidikan, sekolah. Nah, kira-kira kalau dia joget TikTok itu di situ sebagai apa statusnya? Apakah hanya sebagai hiburan semata atau dia mau itu nanti melekat pada diri si anak tersebut? Image yang akan timbul dari orang misalnya menyebut nama si A. Bagaimana kalau lalu masyarakat umum, teman-teman semua akan menyebut bahwa si A toh artis TikTok misalnya gitu. Dia nyaman atau tidak? Kalau memang seperti itu kan berarti dia sendiri yang akan bikin image-nya itu. Nah, tugasnya orang tua adalah mengingatkan, mengarahkan untuk hal-hal yang baik itu tadi. Silahkan kalau mau seperti itu. Yang penting sekali lagi pastikan bahwa itu baik dan berdampak positif, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi yang melihatnya. Gitu ya Mbak Widya ya. Untuk mengeksplor bakat anak, mungkin misalnya bakat anak di bidang bisa dance jadi bisa di bidang gitu dance atau seni gitu ya, ada kecerdasan. Tapi mungkin kalau hanya untuk lucu-lucuan seperti itu, bahkan mamahnya atau ibunya yang ngajak, ini mungkin Bu Zuli punya tanggapan sendiri nih Bu, bagaimana nih Bu tentang tren dance atau TikTok nih. Joget-joget nih. Bu Siwi ya, Star Lover semua. Betul tadi yang ketika Bunda Cinta bahwa sesuai dengan maksudnya gitu ya Bu. Sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan niatnya. Juga jangan lupa kalau kami dari segi perlindungan privasi anak. Kalau kita bicara mungkin itu di situ anak ya. Apapun dewasa juga tetap mungkin ada hak privasi juga menurut kami. Nah, untuk diperhatikan hal-hal terkait perlindungan hak privasinya. Karena kalau ini di-share nanti ada berapa yang melihat, berapa yang akan mengakses, itu harus diperhatikan. Kemudian ini bukan mesti kalau itu buruk dan tidak baik ya Bunda Cinta ya, tetapi monggo untuk bisa dipenggalihkan lagi. Ini nanti menjadi apa ya di dalam kalau itu kan tidak bisa dihapus ya katanya ya, jejak digital itu tidak bisa hilang. Nah, itu diperhatikan. Kemudian juga perlindungan untuk hak privasinya, karena memang hak anak itu, terutama hak anak itu dilindungi oleh negara. Siapa yang melindungi? Orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, di sini terutama orang tuanya juga harus tahu persis hak privasi apa yang memang
jangan kita publikasikan. Ada privasi terkait identitas mungkin juga, kemudian atau lokasi, atau mungkin menapa nggih keberadaan anak, aktivitas private juga. Nah itu monggo dipengalihkan lagi untuk terkait perlindungan untuk hak privasi anak. Tentu orang tua tidak ingin anaknya jadi suatu hal. Jadi yang jelas untuk kenyamanan anak, kepentingan terbaik untuk anak. Jadi kami ada prinsip-prinsip perlindungan anak, tidak diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, juga partisipasi anak. Begitu Mbak Widya dan Star Lover juga. Tambahan sedikit dari saya ya. Boleh, mungkin Bunda. Batasannya adalah begini. Misalnya yang mengajak adalah ibunya. Ini bukan hanya untuk joget TikTok, tapi juga bisa untuk yang lain ya. Rekaman yang lain, misalnya anaknya lagi main direkam, mandi direkam misalnya gitu. Batasannya apa? Batasannya adalah ketika si anak sudah bilang, aku nggak mau Bu, Mama jangan. Nah kalau sudah seperti itu, ibunya harus segera menyikapi, menghormati bahwa misalnya tidak dengan kata-kata, misalnya dari bahasa tubuh dia menutupi mukanya, dia menyembunyikan wajahnya, apa sih gitu. Itu berarti dia menunjukkan kalau dia tidak nyaman gitu kan. Itu bisa jadi indikator hal yang paling gampang terlihat apakah si anak itu menikmati proses rekam kemudian publish itu kepada publik. Betul Bunda. Seperti itu. Gitu ada hak partisipasi anaknya harus didengar di situ. Betul. Itu juga sekali lagi amanat undang-undang yang harus orang tua, orang dewasa di sekitarnya yang harus menjaga sama menyelenggarakan. Jadi kalau anaknya udah bilang aku nggak mau, aku nggak suka, aduh aku mau, ibunya harusnya nggak usah maksa. Bukan bilang udah dikit aja kok jogetnya, enggak, ya udah kalau nggak mau ya udah gitu. Yang diutamakan tuh anaknya ya. Kepentingan terbaik untuk anak. Kemudian ini ada satu pertanyaan juga yang mungkin jadi kekhawatiran mungkin bagi semua orang tua nih ya yang sedang mendengarkan. Info dong Bunda terkait screen time yang aman untuk anak itu berdasarkan usianya bagaimana? Terlebih balita. Ya, jadi gini Mbak Widya dan Star Lover semuanya, screen time bagi anak kalau menurut saya gini, kita kembali kepada kebutuhan anak di masa tumbuh kembang, terutama kalau balita. Banyak orang tua yang hanya memikirkan balita itu dalam hal tumbuh. Tumbuh itu apa ya? Kalau Bu Zuli bilang tumbuh itu adalah perubahan fisik ya Bu Zuli ya. Tapi juga kita harus memperhatikan proses kembang. Nah, proses kembang itu apa? Kemampuan di dalamnya, kemampuan emosi, perkembangan kognitif gitu kan, interaksi sosial gitu. Jadi selama dia masih balita, ayo para mam semuanya kita optimalkan kemampuan dia dengan menggerakkan seluruh panca inderanya. Jadi dengan banyak menggunakan fisik, misalnya motorik, banyak bercakap-cakap, banyak berinteraksi, lompat dan lain sebagainya. Kalau screen time itu nanti akan lebih banyak anak kan menjadi duduk, diam, lalu menyimak sesuatu. Yang kerja apa? Yang kerja hanya matanya saja. Apalagi kesalahan kita adalah kalau memberikan screen time kepada anak lalu ditinggal. Nah itu bahaya tuh. Tidak ada pengawasan. Nah ibunya bilang gini, "Dok kamu main HP dulu ya, ini rumah udah pasangin wifi," misalnya gitu. Atau main laptop dulu, main iPad, tablet. Nanti mama mau beberes dulu, atau mama mau setrika, mau masak dulu. Itu sesuatu yang sangat salah ya. Terutama bagi anak-anak yang masih di usia di bawah 5 tahun. Jadi boleh sih kalau menurut saya, kita nggak bisa ya beneran bilang bahwa anak kecil tuh nggak boleh ada screen time. Nggak bisa juga, sekarang udah zamannya teknologi ya. Nanti dia nggak kenal tuh apa kartun yang lagi hits misalnya gitu, apa tokoh-tokoh games yang lagi. Boleh, tetapi semua sekali lagi waktunya diperhitungkan. Misalnya katakanlah ya sehari kalau di total misalnya 1 jam atau 30 menit gitu ya. Dan itu benar-benar harus didampingi ibunya. Jadi misalnya ketika melihat YouTube, lihat apa gitu, karena yang kita khawatirkan tuh apa kalau anaknya lihat sendiri. Oke, yang dia lihat misalnya film anak-anak atau lagu anak-anak, tapi yang namanya iklan itu suka muncul tiba-tiba, lewat tiba-tiba, dan dia tidak bisa memilih iklan itu. Ini yang nonton usia berapa. Tapi kalau ada ibunya di situ, dia bisa ingatkan bahwa segera dialihkan atau dipindahkan, atau katakan bahwa ini tadi tidak baik misalnya gitu ya. Nah karena apa, anak-anak di masa di bawah 5 tahun
tahun itu benar-benar kita kenal istilah golden age ya Bu Julia. Jadi masa-masa keemasan. Apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia dengar, apa-apa yang dia rasakan ditiru. Itu akan ditiru, terekam kuat di benaknya. Bagaimana nih supaya orang tua smart tadi memakai gadget. Tetapi juga orang tua tuh nggak bisa ya bilang begini ya ke anaknya gini, misalnya gini. Anak-anak, ayo Nduk, Le, ini lo udah maghrib, ayo lo ndang sholat terus belajar. Tapi sambil nonton. Tapi ibunya sendiri tuh pegang gini, gitu. Nggak bisa. Itu namanya panca inderanya nggak sinkron. Nah, yang terjadi di anak nanti di sininya bertabrakan nih di saraf otaknya. Mana yang akan saya percaya? Telinga saya atau mata saya gitu. Telinga saya mendengar katanya ayo udah nggak usah main HP, udah segera belajar atau ngapain. Tapi mataku sendiri melihat kok mamaku sendiri main HP. Nah, kalau anak-anak yang kritis itu akan bertanya, loh mama sendiri kok main HP? Betul. Mamanya lebih pinter lagi, mamanya bilang, loh mama kan udah nggak sekolah gitu. Jadi harus konsisten ya orang tua. Iya, jadi kalau bilang kita jangan main HP ya ibunya juga jangan, ayahnya juga jangan. Jadi contoh. Kita udah kasih contoh baik saja, kadang-kadang anak-anak belum tentu sesuai harapan. Apalagi kitanya nggak kasih contoh, gitu kan? Nah, jadi ayo semua kita sama-sama. Smartphone just for smart people. Ayo kita jadi ibu yang pinter, ayah yang pinter, keluarga yang pinter. Harapannya mudah-mudahan anak-anak kita nanti juga bisa jadi anak-anak yang tumbuh kembang optimal dengan segala macam potensinya. Jadi ada batasan waktu dan juga pengawasan. Iya betul. Mbak Widya dikit. Jadi terkait dengan anak itu apa yang dirasakan harus ada pengawasan orang dewasa. Jadi kayak sekarang banyak atau pemberian wifi. Sekarang wifi sudah masuk layanan ya, di tempat-tempat umum itu ada wifi. Tapi kalau tidak ada pengawasan nanti takutnya ada suatu hal yang memang terlihat bahaya tadi. Jadi yang namanya pengawasan itu dari segi perlindungan hak anak itu salah satunya memang harus ada pengawasan dari orang dewasa. Begitu Mbak sedikit. Oke. Ini juga pertanyaan yang menarik nih, mungkin bisa sembari menutup mungkin ya untuk Ibu Zuli karena ternyata sudah waktunya full ya. Cepet ya ternyata ya gitu ya. Kalau untuk cerita tadi layanan tadi ya Ibu Zuli ya, apakah hanya untuk perempuan atau ibu-ibu saja? Kalau laki-laki atau bapak-bapak gimana nih Bu? Gitu. Ini dari Pak Teddy nih Bu. Oke, Pak Teddy terima kasih dan Star Lover lainnya. Pelayanan itu untuk umum semua, untuk semua masyarakat. Tadi saya matur Tesaga itu malah banyak orang di luar DIY yang mengakses. Silahkan Bapak Ibu, kemudian anak-anak juga anak-anak usia-usia yang memang sudah bisa mengakses itu banyak yang mengakses. Ada juga memang orang tua yang konsultasi konseling untuk terkait untuk anaknya. Ngaten. Jadi nggak ada bedanya ya, ada mau bedanya. Ibu, bapak, semua punya hak Mbak Widya akses. Silahkan konsultasi Dinas DP3AP2 ya. DP3AP2 DIY. Siap, silahkan. Jadi ini untuk menutup juga mungkin bisa sampaikan himbauan ke Star Lovers juga ya, untuk Ibu Zuli terlebih dahulu, nanti juga dilengkapi oleh Bunda Cinta gitu ya, terkait dengan kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa juga gitu ya, mungkin sebagai om atau tantenya gitu ya, untuk bisa melindungi privasi anak di media sosial. Monggo Ibu Zuli. Oke, terima kasih Mbak Widya dan Star Lovers sekalian. Terkait untuk hak privasi benar-benar memang harus dilindungi, dijaga oleh semua orang dewasa yang ada di sekitar anak, termasuk dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua itu memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak, kemudian juga untuk melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kemudian terkait dengan pengasuhan, sesuai tema hari ini terkait tadi parenting. Untuk pengasuhan, parenting mungkin lebih ke fenomena pengasuhan saat ini. Untuk pengasuhan sebenarnya ada konsep pengasuhan yang bisa Bapak Ibu Star Lover sekalian untuk bisa mulai memperhatikannya, namanya pengasuhan berbasis budaya Jawa. Jadi di kami di DP3AP2 kami ada kurikulum pengasuhan berbasis budaya Jawa, hasil kerjasama DP3AP2 dengan Pusat Studi Kebudayaan UGM. Begitu, jadi pengasuhan yang berbasis untuk semua usia. Kami sudah ada untuk yang balita dan sekolah dasar berbasis budaya Jawa. Itu adalah karena kita tahu nilai-nilai luhur di DIY ini adalah sangat bagus sekali. Kemudian nilai-nilai keistimewaan DIY ini itu akan membentuk karakter anak dengan basis budaya Jawa, dan tentu saja di situ ada pemenuhan hak anak juga untuk perlindungan khusus anak. Begitu Mbak Widya dan Star Lover sekalian. Siap, Bunda Cinta melengkapi Bunda. Oke, terima kasih Mbak Widya dan Star Lover semuanya. Kalau dari saya adalah anak itu kan karunia ya dalam hidup kita. Yuk kita jaga mereka sebaik-baiknya.
kita katakan bahwa buah hati bukanlah komoditi. Jadi bagaimana kita bisa terus menanamkan kepada mereka tentang pentingnya menjaga harga diri mereka sendiri. Orang tua sayang sama mereka, mereka juga harus sayang sama mereka. Sering-sering kita katakan sama mereka bahwa mama, papa sayang banget sama kamu, bahwa mama, papa ingin sekali melihatmu bersinar, mama, papa ingin sekali melihatmu menjadi anak baik. Ayo anak-anak, rajinlah belajar, jadilah orang baik. Terbanglah tinggi ke angkasa, gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mama, papa akan selalu hadir untuk menemani prosesmu bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Mbak Widya dan Star Lover semuanya. Terima kasih juga untuk Ibu Zuli sekali lagi. Terima kasih juga untuk Bunda Cinta. Siap, sama-sama. Semoga dengan ini semuanya sudah clear gitu ya. Buah hati bukanlah komoditi. Dimantapkan ya dengan gongnya, buah hati bukanlah komoditi. Jadi kita jaga privasi anak betul-betul begitu ya. Dimulai dari hari ini gitu, karena hari ini diingatkan lagi nih gitu ya oleh DP3AP2DIY. Oke, saya Widya Pradipta juga pamit. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.